Sejarah. Kira-kira kapan ya masyarakat zaman kuno di Indonesia pertama kali berhasil membentuk sebuah kerajaan? Ada yang menduga kalau jawabannya pada abad keempat Masehi, bukan di Jawa ataupun di Sumatera, tetapi di Kalimantan Timur. Tepatnya Kerajaan Kutai Martapura yang bercorak Hindu. Yuk kita simak perjalanan sejarah Kerajaan Kutai. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai geografis, kehidupan, budaya, dan peninggalan dari Kerajaan Kutai. Diawali oleh bangsa India Selatan yang datang ke Nusantara untuk menyebarkan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Pada abad keempat Masehi, ditemukan sebuah prasasti Yupa. Ada 7 prasasti yang ditemukan, namun hanya ada 4 prasasti Yupa yang dapat dibaca dengan baik. Prasasti Yupa ini juga disebut dengan Muarakaman, teman-teman. Muarakaman pertama berisikan mengenai silsilah kerajaan. Muarakaman kedua, ketiga, dan keempat berisikan mengenai kedermawanan Mulawarman dalam bersedekah 20 ekor sapi dan memberikan sebagian hartanya kepada para Brahmana. Ada sebuah kelompok masyarakat yang dipimpin oleh kepala suku yang bernama Kudungga. Ada yang menafsirkan bahwa Kudungga itu tidak terpengaruh oleh budaya India karena namanya sendiri masih dalam bahasa Indonesia. Lalu ketika India bagian selatan datang, ia merubah sistem kepemerintahan dari kelompok masyarakat tersebut yang tadinya kepala suku menjadi raja. Kudungga melahirkan seorang anak yang bernama Aswawarman. Aswawarman itu terpengaruh oleh budaya Hindu karena nama Warman diambil dari bahasa India Selatan. Dan yang terakhir adalah Mulawarman. Mulawarman itu adalah anak dari Aswawarman dan cucu dari Kudungga. Masa kejayaan Kerajaan Kutai ada pada era Mulawarman karena pada saat itu ekonomi Kerajaan Kutai sangat berkembang pesat melalui jalur pertanian dan perdagangan. Dan salah satunya ketika Mulawarman bersedekah 20.000 ekor sapi dan harta kepada para Brahmana. Penjelasan tentang ekonomi Kerajaan Kutai. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai sangat berkembang pasalnya di era Mulawarman karena letak Kerajaan Kutai yang strategis di tepi sungai Mahakam menjadi pertanian sebagai mata pencarian utama masyarakat. Subur tanahnya di sekitar sungai mendukung hasil pertanian yang melimpah. Kehidupan sosial Kerajaan Kutai. Yang pertama, Raja. Raja adalah kasta tertinggi dalam Kerajaan Kutai. Raja memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan dianggap sebagai perwakilan dewa di bumi. Misalnya, Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini dikenal sebagai raja yang baik hati dan dermawan. Yang kedua, ada bangsawan dan para Brahmana. Golongan ini memiliki posisi yang sangat tinggi dalam masyarakat dan bertugas sebagai penasihat raja dan pemuka agama. Dan yang ketiga, ada rakyat umum. Mayoritas masyarakat Kerajaan Kutai adalah petani, nelayan, dan pedagang. Mereka akan mematuhi peraturan-peraturan yang ada di kerajaan dan ikut serta dalam kegiatan upacara keagamaan. Masa kemunduran kerajaan adalah ketika Kerajaan Kutai Martapura Hindu dan Kerajaan Kutai Kertanegara Islam berperang, dan raja dari Kutai